Yagi Natural adalah salah satu beauty startup favoritku. Buatku Yagi itu cuan lestari banget. Selain karena emang cocok nih pakai produk mereka tuh konsisten banget nih guys ngedukasi konsumennya untuk tahu lebih lanjut soal bahan baku, rantai pasok, dan praktek-praktek bisnis yang berkelanjutan. Di podcast episode kali ini, kami berdiskusi langsung bareng Dara, co-foundernya Yagi, soal gimana sih proses mereka mencari vendor bahan baku, salah satunya kelapa sawit, terus susah gak sih cari vendor yang satu visi dan misi sama mereka. Dan kalau kita ngomongin soal bisnis berkelanjutan nih guys, kita juga mesti paham kan suatu proses rantai pasok dan pentingnya satu komoditas tertentu dalam proses produksi. Oh ya, podcast ini adalah hasil kolaborasi Klinomik dengan Yayasan Madani Berkelanjutan ya. Yayasan Madani akan ngadain acara seru juga loh weekend ini. Temanya Menjadi Indonesia, Membangun Jalan di Tengah Krisis Iklim. Dan acara ini akan disiarkan langsung melalui live streaming di YouTube, Madani dan Tempo.co dari jam 2 siang di hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Desember ini. Menjadi Indonesia menghadirkan ruang bercerita dan diskusi untuk masyarakat yang tujuannya menjembatani dialog dari berbagai sudut pandang, mencari sebuah alternatif narasi bersama sebagai sebuah pijakan untuk membangun resiliensi nasional dan mengatasi krisis iklim. Tiketnya gratis dan kamu bisa akses di menjadiindonesia.eventbrite.com. Now, let's get on to the show. Oke, hai Mbak Dara, makasih banget nih udah mau gabung di Klinomik Radio. Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nggak nih sama teman-teman Mbak Dara, dari mana, punya startup apa, terus kerjanya ngapain nih? Halo Mbak Denia, thank you for having me. Aku Farhaniza, biasa dipanggilnya Dara. I am a founder of Yagi Natural. Yagi Natural itu apa? Kalau aku menyebutnya sebuah inisiatif dari bidang kecantikan untuk menuju dunia yang lebih sustainable. Oke, Yagi Natural tuh salah satu produk favorit aku. Thank you. Yang mana nih yang dipakai? Yang deodorannya, terus sampo-nya, sama sabunnya, sama lotion-nya. Semuanya dong. I love it. Thank you. Mbak Dara ceritain dong awal mula pertama kali kepikiran untuk membangun startup si Yagi Natural itu gimana sih ceritanya? Jadi itu sebenarnya mulainya karena problem aku sendiri ya. Aku dulu tuh living a life yang benar-benar nggak sustainable, like everyday beli junk food, hidup di perkotaan, terus yang kita kan semuanya dipenuhi polusi. Habis itu aku juga kayak applying apa ya, kayak pakai barang-barang yang mungkin waktu itu aku belum tahu ya bahwa itu berbahaya untuk tubuhku gitu. Terus aku nikah, ekspektasinya kan pasti abis nikah biasanya langsung punya anak dong gitu kan. Tapi kok ditunggu-tunggu nggak ada nih garis 2 itu. Terus ke dokter sampai ganti sampai 8 kali itu akhirnya ketemu jawabannya bahwa aku dan suami itu mengalami semacam gangguan hormon yang menyebabkan kita sulit punya anak. Dan turns out, kata dokter, itu adalah hal yang normal terjadi di antara orang-orang yang hidup di perkotaan. Ya karena gaya hidupnya, karena apa yang dimakan, karena polusinya, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau aku bisa simpulkan tuh kayak gaya hidup yang kurang sustainable itulah yang membuat kita malah merusak diri kita selain merusak lingkungan gitu. Terus one day aku ketemu sama teman yang dia punya kenalan, punya saudara yang punya perkebunan coklat. Perkebunan coklat itu waktu itu baru mungkin masih sedikit yang memproduksi cocoa butter dalam level petani ya. Jadi kayak mulai muncul keidean gitu untuk bikin produk. Tadinya coba-coba untuk aku sendiri sambil belajar untuk beralih ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan ya, produk yang lebih natural, lebih misalnya baiklah untuk tubuh kita gitu. Nah, dari situ aku akhirnya mulai journey Yagi ini sendiri, belajar tentang gimana memilih bahan, gimana memilih supplier, gimana akhirnya bahan-bahan itu di crafting jadi sesuatu yang bagus untuk kita dan untuk lingkungan. Oke, nah sebenarnya kalau dari tadi personal story-nya Mbak Dara tuh yang masalah
sulit punya anak, ternyata itu ada kaitannya dengan hormon. Itu tuh sebenarnya selain makanan, apakah produk personal care itu juga ngaruh ya, Mbak ya? I would say ngaruh banget sebenarnya. Karena banyak sekali bahan-bahan yang ada di dalam personal care kita itu nyerap kan di kulit. Memang penyerapannya tuh bisa dalam, bisa hanya di permukaan, tergantung bahannya ya. Tapi dengan diserapnya di kulit, tubuh kita tuh punya sistem detoksifikasi lewat liver. Karena diserapnya lewat kulit, ini tuh bahan-bahan ini tuh nggak lewat sistem detoksifikasi tubuh kita gitu, nggak lewat liver, tapi dia malah langsung masuk ke bloodstream, terus langsung ngumpul di tempat-tempat yang emang suka lah dia ngumpulnya gitu. Let's say potentially bisa mendisrupt hormon, mendisrupt produksi gitu mostly ya, atau misalnya jadi trigger untuk cancer, hal-hal yang seperti itu sih. Oke. Nah, salah satu hal yang aku suka banget dari Yagi itu kan kalian suka banget nih men-sharing cerita di sosial media tentang gimana cara kalian men-sourcing si bahan baku dari produk skincare kalian kan ya gitu loh. Tadi juga Dara udah sempat cerita sebenarnya starting point-nya dari punya kenalan petani coklat. Nah, itu tuh boleh diceritain nggak sih kayak gimana sih cara kalian melakukan sourcing barang-barang dan bahan baku untuk membuat si produk kalian yang sampai akhirnya jadi Yagi natural ini gitu. Gitu. Jadi kalau Yagi itu kan fokusnya ke arah produk natural ya. Jadi kita nggak hanya ngomongin tentang clean ingredients atau kayak bahan-bahan yang vegan, hal-hal kayak gitu. Beyond it has to be natural. Jadi pertama tuh kriterianya yang kita buat itu adalah bahan itu harus natural derived dan plant based, berasal dari tumbuhan. Karena kita juga berprinsip kalau dia berasal dari hewan, it could be harmful ketika prosesnya. Jadi kita akan menghindari hal itu, gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana dia diproses. Jadi tadi ketika kita ngomongin harus berasal dari tumbuhan, nah tumbuhannya juga kita lihat apakah tumbuhan itu memberikan dampak positif kepada lingkungan. Let's say misalnya kalau kita cari derivatif dari kelapa gitu, kita cari memang yang perkebunan kelapanya atau misalnya bukan perkebunan, dia dari kelapa liar yang tidak merambah hutan, seperti itu. Terus kalau misalnya mineral yang ditambang, dalam proses tambangnya itu tidak eksploitasi manusia gitu, hal-hal yang kayak gitu sih. Nah, terus kita lihat lagi proses sebelum dia jadi bahan baku yang bisa diolah jadi kosmetik. Nah, dalam prosesnya itu apakah melibatkan minyak bumi atau proses-proses yang kurang sustainable. Di situ kita lihat tuh, kita kalau udah dalam prosesnya mengandung derivatif minyak bumi, kita udah pasti no gitu. Selain itu, ketika kita mau pakai, kita lihat dulu ingredients itu emang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh atau bukan sih gitu. Jadi kayak everything yang kita taruh di dalam produknya Yagi itu harus punya manfaat buat tubuh. Jadi nggak cuman istilahnya itu kayak marketing gimmick gitu. Jadi we put it dalam kadar yang cukup dan bahan yang tepat. Jadi benar-benar memberikan efek yang maksimal gitu sih. Oke, nah tadi proses mencari misalnya kelapa sawit yang bersertifikat, terus juga mineral tambang yang dilakukan dengan praktek-praktek berkelanjutan itu susah nggak sih Dara untuk cari supplier-suppliernya? Terus terang lebih susah, lebih challenging. Karena kan gini, Yagi itu produk akhir ya, yang Yagi buat kosmetik itu produk akhir gitu. Before jadi produk, itu ada proses awal untuk jadi bahan baku. Sebelum itu ada yang raw material, yang very raw material gitu. Nah, kita harus cari si supplier bahan baku ini yang mau ngetrace proses mendapatkan si bahan baku awalnya gitu.
gitu. Jadi kalau misalnya let's say tadi ya turunan kelapa sawit, kita cari ada standarnya dalam industri itu mereka melakukan mass balancing. Mass balancing dalam produk turunan kelapa sawit itu artinya mereka sudah memastikan bahwa asal dari bahan bakunya dari perkebunan kelapa sawit yang benar-benar sudah menerapkan RSPO dalam tahapan yang paling maksimalnya lah gitu. Nah, itu juga dalam standar mass balancing itu ada misalnya minimal 80% harus menggunakan kelapa sawit dari sana gitu, dari yang udah standarisasi ya, baik itu RSPO ataupun ASPO. Jadi mengikuti standar yang diakui oleh umum lah gitu. Terus kita juga nanya sama mereka apakah mereka benar-benar kenal sama source-nya gitu. Jadi kita tanya juga nih, gimana caranya mereka tahu bahwa ini sudah mass balancing apa enggak gitu. Jadi mereka emang kayak bikin supplier-supplier kita tuh bikin sustainability report gitu yang bisa kita baca. Gitu sih. Oke, nah itu proses yang menarik juga ya sebagai pengusaha gitu ya, dan kalian kan sebenarnya basically produsen nih ya, dan ketika melakukan sourcing terhadap supplier-supplier, kalian punya standar kajian sendiri ya untuk memastikan bahwa si kelapa sawit atau misalnya bahan baku lain yang kalian pakai itu ternyata sesuai dengan praktek keberlanjutan yang memang udah jadi value-nya Yagi nih. Nah, Mbak Dara boleh dijelasin juga nggak sih, kadang-kadang kan apalagi kayak kemarin nih banyak isu soal deforestasi, terus kemudian lanjut ke kelapa sawit dan lain-lain gitu. Cuman kan mungkin orang-orang kadang-kadang suka nggak aware juga bahwa sebenarnya banyak banget ya produk yang kita pakai nih sehari-hari itu asalnya dari kelapa sawit gitu. Dan kalau kita pakai tapi kita nggak peduli itu asalnya dari mana, sebenarnya kita juga ya quote unquote juga agak sedikit mendukung juga nih praktek-praktek kelapa sawit yang nggak berkelanjutan gitu. Nah, mungkin Mbak Dara sebagai yang pelaku usaha nih yang memang produknya itu menggunakan kelapa sawit gitu, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih kayak sebenarnya produk kelapa sawit itu dipakai untuk apa sih gitu, untuk misalnya dalam hal produksi skincare gitu misalnya. Ini menarik banget sih, bisa karena gini, there's no yang benar-benar tanpa kelapa sawit gitu, kayaknya sih jarang banget. Misalnya ada yang dari zaitun, dari kelapa, dari jagung, yang kayak gitu juga ada, tergantung origin daerahnya ya, gitu. Tapi kebanyakan memang kenapa industri kelapa sawit itu naik terus ya, karena memang penggunaannya banyak banget. Kalau di dalam kosmetik paling gampang kalau ditulisnya vegetable glycerin itu most likely akan berasal dari kelapa sawit. Dan itu gimana ya, aku mau bilang itu akan selalu ada di dalam produk kecantikan, baik itu mulai dari serum yang kecil-kecil, ampul dan segala macam, sampai yang gedenya yang shampoo, yang sabun, bahkan maybe ada di sabun cuci piring yang kayak gitu. Nah, itu akan selalu ada, kecuali kalau memang dia nggak ada tulisannya glycerin, tapi kemungkinan besar ada bahan lain juga yang pakai derivatif dari kelapa sawit ini, gitu. Memang nggak bisa dihindari sih, that's why kita harus benar-benar ngecek apa yang kita ambil itu dari produsen yang terpercaya lah gitu. Maksudnya gini, kayak kalau produsen yang baik itu dia akan sangat transparan dengan prosesnya gitu. Dan dia akan bilang misalnya dia ini sourcing-nya dari mana, dia beli dari perusahaan apa gitu. Dia akan berusaha untuk report gitu sih. Tapi kalau berharap misalnya menghindari seluruhnya kelapa sawit, kayaknya agak susah sih dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya si vegetable glycerin itu tuh fungsinya untuk apa sih, Dara? Vegetable glycerin itu kalau di dalam kosmetik dia secara formulasi dia akan mempermudah formulasi. Tapi kalau secara penggunaan di tubuh kita dia fungsinya untuk menarik air-air dari udara untuk nempel di kulit kita. Jadi dia membantu melembabkan kulit. Jadi Selain glycerin sebenarnya banyak banget yang lain. Misalnya let's say bahan-bahan shampoo yang
deterjen pengganti SLS yang dari tumbuhan itu akan berarti campuran dari either kelapa atau kelapa sawit. Jadi dua bahan itu akan ada derivatifnya gitu. Gitu Dan sih. itu fungsinya untuk tadi binding formulasinya kah atau gimana? Banyak banget isinya gitu. Banyak banget manfaatnya dan fungsinya sih. Kalau gliserin tadi untuk sebagai humektan gitu menarik air dari luar untuk nempel di kulit kita. Terus dia ada misalnya turunan kelapa sawit yang lain tuh ada untuk deterjen, ada untuk emulsifier, untuk menggabungkan antara minyak sama air. Dan kayak fungsinya sih memang dia tuh kayak versi tumbuhan dari minyak bumi lah gitu. Kalau versi gampangnya untuk memahaminya pasti ini butuh kedalaman riset ya untuk mengetahui itu gitu. Tapi kayak kalau switching dari minyak bumi ke plant based pasti akan ketemu bahan yang mengandung kelapa sawit gitu sih. Oke, jadi pokoknya intinya memang kelapa sawit dalam industri ini banyak digunakan dan karena juga banyak fungsinya ya, Dara ya. Iya. Nah, selama pengalaman Dara nih gitu, atau mungkin kayak pengetahuan secara umum aja, sebenarnya kayak sourcing kelapa sawit yang menggunakan praktek-praktek berkelanjutan sama yang enggak, itu tuh ada perbedaan kualitas atau dari segi biaya nggak sih? Kalau dari segi biaya pasti akan jauh lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau dari segi kualitas, kalau yang kita terima sih rasanya nggak ada bedanya ya, karena ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi itu. Misalnya kayak kita perlu standar analisanya yang menyatakan bahwa ini aman untuk kosmetik gitu. Jadi kayak kalau secara standar produk bisa dipakainya sih harusnya sama gitu. Tapi kalau secara harga pasti berbeda sih. Sebenarnya bener kayak kalau misalnya kan kita lihat ada yang nulis tuh kita nggak nerima produk beauty yang palm oil gitu ya. Kita bisa bilang ya nggak palm oil, emang nggak ada ingredientsnya palm oil, tapi it's palm derivative gitu. Jadi will you accept or not? Jadi kayak harus balik lagi jadi konsumen tuh harus cerdas gitu loh. Kalau emang beneran mau nggak pakai yang dari kelapa sawit ya jangan ngomongin palm oil doang gitu. Tapi ngomonginnya ya seluruhnya, yaitu balik lagi ke gliserin kah atau misalnya ya mendingan pakai SLS instead of pakai yang dari deterjen yang dari tumbuhan gitu. Kalau SLS itu minyak bumi kan ya berarti? Yes. Oke, kita udah ngebahas nih soal produk palm oil atau minyak kelapa sawit, terus kemudian pasti ada lagi nih kelapa sawit yang derivatifnya gitu. Terus kemudian ada SLS. Nah, kalau yang tadi kan SLS pemahaman aku adalah si produk derivatif dari minyak bumi. Nah, penggantinya SLS ini adalah ya produk kelapa sawit nih saat ini. Nah, kalau yang derivatifnya kelapa sawit itu biasanya apa ya Dara ya? Banyak banget pengganti SLS itu derivatifnya kelapa sawit. Dia nggak pure kelapa sawit, pasti ada campurannya, misalnya sama minyak kelapa, sama beberapa bahan lain ya. Karena yang diambil kan itu kayak komponen-komponen chemical tertentunya gitu ya. Nah, misalnya adalah sodium cocoyl isothionate gitu. Atau sesuatu yang ada tulisannya palmitate, sodium palmitate something gitu di belakangnya. Atau yang ada ujungnya tauret, pokoknya di belakang-belakangnya lah itu tulisannya begitu. Itu bisa jadi dan sangat bisa mengandung kelapa sawit gitu. Jadi pilihannya either mau pakai yang dari minyak bumi atau pakai yang dari kelapa sawit. Which one is more sustainable for you gitu. Balik lagi ke customer, ini tuh kayak pilihan menjadi konsumen cerdas ya. Which one is the most sustainable for you? Kalau misalnya mau pakai minyak bumi ya silakan. Kalau mau pakai yang palm derivatif silakan. Kalau menurut aku kita kalau dari aku sendiri sebagai produsen mendorongnya justru untuk ke arah kalau memang dianggap palm itu deforestasi ya, kita mendorong supaya bisnis-bisnis perkebunan kelapa sawit ini menuju yang lebih sustainable. Let's say jangan
jangan buka lahan baru, tapi utilize lagi lahan lama, atau gimana caranya memperpanjang umur si lahannya supaya lebih panjang gitu. Misalnya kayak aku juga pernah kan dulu tesisnya di perkebunan kelapa sawit ya. Mereka bilang kan paling kalau kelapa sawit itu umur kebunnya tuh let's say 40 tahun ya. Setelah itu kan tanahnya akan menjadi tidak subur, gersang dan segala macam. Nah, si perkebunan kelapa sawit itu harus melakukan effort-effort apa untuk menjaga kesuburan tanahnya gitu. Dan sebisa mungkin ya jangan sampai misalnya merusak habitat sesuatu gitu. Let's say kalau memangnya memang di situ ada jalur untuk gajah lewat, ya tetap dibuatkan jalurnya gitu. Jangan sampai as a produsen nanam kelapa sawitnya begitu saja gitu, kayak seluruhnya dibentangkan gitu. Tapi kan it will be beautiful juga kalau misalnya tetap fauna-fauna yang ada di hutan itu bisa tetap melakukan aktivitasnya, kita as human juga bisa melakukan aktivitasnya dan mengambil benefit dari situ gitu. Oke, nah tadi kan Dara sebenarnya udah banyak kasih tips nih buat teman-teman nih. Pengetahuannya udah lumayan banyak nih dan udah lumayan terbuka bahwa ternyata sebenarnya kalau kita ngomongin produk kelapa sawit, terus kemudian isu kelapa sawit dan deforestasi, kita juga mesti paham bahwa banyak banget nih produk yang kita pakai sehari-hari di rumah itu merupakan produk hasil dari kelapa sawit bahkan turunannya gitu. Jadi kita juga kalau emang nggak mau pakai kelapa sawit, kita ya harus konsisten dan cari tahu lebih banyak nih soal produk kelapa sawitnya sendiri dan derivatif-derivatifnya. Dan sebenarnya yang utama kita juga harus mengajak dan mengedepankan praktek keberlanjutan di produsen kelapa sawitnya itu sendiri ya, Dara ya. Iya, menurut aku sih emang perlu dikawal banget sih untuk pengelolaannya, karena ya berdasarkan riset kecil-kecilannya tim Yagi tuh emang kelapa sawit itu yang derivatifnya paling efektif untuk dibuat jadi macam-macam ya. Mungkin ada ya di postingannya ya gitu dulu pernah ngepost kalau misalnya untuk menghasilkan jumlah yang sama dari satu produk kelapa sawit itu butuh area yang paling kecil dibandingkan misalnya sama kelapa, sama zaitun, sama jagung gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin tentang sustainability itu nggak bisa memusuhi komoditas, tapi kita harus melihat prosesnya, proses instead of kita menjudge satu komoditas, oh ini nggak baik, lebih baik kayak kita mendorong mereka untuk menjadi produsen yang lebih sustainable, yang lebih memperhatikan aspek-aspek keberlanjutannya gitu. Oke, Dara juga kerja sama kayak petani-petani kecil gitu nggak sih yang untuk sourcing bahan bakunya? Ada beberapa kita memang sourcing sama yang produsen kecil, tapi itu lebih ke produk-produk yang bisa kita pakai langsung raw-nya. Maksudnya secara proses nggak terlalu complicated gitu. Misalnya kita pakai ilipe butter itu kan dari kacangnya terus di-press gitu ya. Di-press menghasilkan minyak. Nah, itu masih bisa kita ambil dari produsen kecil gitu. Terus apalagi ya yang kita ambil? Saya kayak VCO, coconut oil, kita juga pakai dari produsen kecil yang ada di Aceh gitu. Oke, nah kalau yang kayak kelapa sawitnya gitu dari petani swadaya atau petani mandiri gitu atau gimana? Nah, kalau itu aku nggak bisa jawab karena pasti yang kita pakai turunan kita nggak pernah pakai minyak kelapa sawit yang murni, jadi kita nggak bisa tracing minyak kelapa sawitnya. Nah, kalau misalnya kita tanya ke prinsipal dari bahan yang kita pakai, mereka tuh hanya punya report misalnya originsnya dari Indonesia, terus punya yang ada sertifikat bla bla blanya, ada macam-macam sertifikatnya. Ada RSPO kah, ada I don't think ada organic palm oil ya. Tapi mereka kayaknya udah menerapkan due diligence yang cukup baik gitu. Karena ada beberapa di sustainability report-nya tuh terlihatnya seperti itulah gitu. Oke, tapi udah reference-nya yang penting udah ada sustainability report dan udah certify RSPO ya. Iya. Balik lagi ya sebenarnya karena ya gitu masih perusahaan yang kecil banget. We cannot really benar-benar kayak nge-trace dari mana sih barang ini datang gitu. Nah, emang salah satu inisiatif Yagi ke depannya adalah ability to trace bahan yang kita pakai sih, gitu.
Cita-cita ke depannya tuh mau ke sana. Nah, kemudian boleh nggak nih kasih tips nih Dara buat teman-teman yang mau mulai untuk mencari tahu, terus kemudian pengen menerapkan si praktek sustainability ini gitu. Kalau Dara ada tips nggak mulainya dari mana? Mulainya sebenarnya ngeliat dari pintar-pintar baca ingredients di belakang produk skincare yang dipakai gitu. Sekarang udah banyak banget website yang bisa bantu ngejelasin apa aja sih isi di belakang itu gitu. Terus dari udah kita ketahui, mungkin mereka tuh memberikan informasinya cuman apa benefitnya buat kulit. Tapi setelah kita tahu tuh kadang kita iseng-iseng aja googling sebenarnya ini tuh asalnya dari mana sih gitu. Misalnya let's say untuk membuat lotion itu kan butuh emulsifier. Emulsifiernya tuh misalnya tulisannya apa? Cetearyl olivate. Nah, cetearyl olivate ini dia dari apa sih? Mungkin ada clue-nya ya, olivate berarti mungkin dari olive, dari zaitun gitu ya. Kalau misalnya emang beneran iseng banget tuh kayak ngecek olivate itu apa benar dari zaitun doang atau misalnya dalam prosesnya dia dicampur juga sama si kelapa sawitnya gitu. Be a curious person gitu. Kalau buat aku sih. Oh ya, sama kayak hashtagnya Klinomik, cari tahu biar peduli. Benar. Harus kayak gitu sih emang. Harus cari tahu dan dari situ kita benar-benar jadi sadar sih. Kalau di Yagi kita bilangnya conscious, sustainable, gentle beauty gitu. Okay. Sadar dulu, be conscious lah sama pilihannya. Itu dia obrolan kami bareng Yagi Natural, seru banget kan? Semoga bisa menginspirasi kalian untuk selalu pikir ulang sebelum membeli barang dan support bisnis cuan lestari. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Madani Berkelanjutan untuk kolaborasinya. Tungguin series episode selanjutnya di minggu depan. Bye!